setiap hari kebutuhan kesehatan akan terpenuhi bersama Daymilk, susu asli Etawa yang nikmat, sehat, dan menyegarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-muhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sultani khalqillah wa sahibi taji kamali sifat sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi adada ma fila ilaha illallah. Wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alanallahu wa iyyakum minaz-zakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an dzikrillah. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Bi barakati wa karamati Sayyidi Ahmad sahibul wafatajul arifin qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan DKM Masjid Al-Iman, dalam hal ini Al-Mukarram Bapak Haji Hamdan beserta seluruh jajaran pengurus lainnya. Juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pimpinan wilayah kita, Bapak Ketua RW, Bapak Haji Sri Mulyono, para hadirin hadirat, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya yang begitu banyak berlimpah tiada terhingga kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat sehat walafiat, nikmat kita diberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat melakukan berbagai ketaatan kepada Allah, termasuk pada kesempatan kali ini. Tadi kita sudah sama-sama melakukan sholat fardu isya berjamaah, dilanjutkan dengan zikir ba'da isya, dan akan dilanjutkan dengan majelis ta'lim setiap malam Jumat yang keempat. Kita akan mengkaji tentang hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan segala ketetapan-ketetapan baik ini selalu menyertai kehidupan kita sampai akhir hayat kita, sampai insya Allah kita mendapatkan predikat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, sejatinya setiap malam Jumat kita akan melakukan kajian sama ilmu Muhammadiyah tentang karakteristik Rasulullah. Namun mohon maaf kali ini karena slide-nya belum siap, maka saya akan menyampaikan materi lain, ya. Materi ini pernah saya sampaikan, mungkin sudah lama ya, tapi saya lihat juga di sini sekarang banyak pengajian yang dihadiri oleh ibu-ibu, mungkin banyak yang belum mendapatkan materi ini, maka izinkan saya mengulang materi tentang sholat. Ini kelihatannya materi yang sederhana, materi yang sehari-hari sudah kita lakukan, tapi kalau kemudian kita sengaja-sengaja belajar lagi, menelaah lagi, nanti ternyata banyak hal yang memang harus kita perbaiki. Saya yakin Bapak Ibu sholatnya sudah baik, tapi setelah kita kaji lagi tetap nanti ada yang harus diperbaiki, begitu ya. Baik, izinkan saya ya mengulang kembali materi ini. Dulu ketika saya menyampaikan kayaknya belum sebanyak ini ibu-ibunya, masih bapak-bapak yang hadir ya. Mungkin bisa bermanfaat buat ibu-ibu yang menyimak kajian ini. Baik, mengenai sholat, sebelum kita membahas sholat, kita mesti paham dulu apa takrifnya, apa definisinya sholat. Ya,
Ini pakai sisi kelebaran kali ya. Mungkin agak dimajuin dikit Pak, tolong dimajuin agar full, biar nggak kepotong nih. Ini kan terlalu lebar layarnya. Majuin aja. Majuin. Nah, agak ke atas dikit biar kelihatan. Nah, ini geser ke sini, sini, ke sini, ke sini. Nah, agak ke atas sedikit tuh Pak, bisa. Ininya tuh yang penjat agak ke atas. Mentok jangan terlalu tinggi. Ya udah nggak apa-apa deh. Oke. Baik, sudah lebih jelas ya. Jadi ini ada definisi sholat dari kitab Fathul Mu'in. Tarifnya adalah as-sholatu hiya syar'an aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Nah, ini definisinya sholat, takrifnya sholat. Jadi yang disebut dengan sholat adalah serangkaian ucapan dan perbuatan tertentu. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, itulah takrifnya daripada sholat. Ya. Jadi ketika kita ingin melakukan suatu ya amalan atau ibadah, setelah kita tahu takrifnya, ya, maka tentu kita akan tahu bagaimana melaksanakan ibadah tersebut. Dan ketika kita akan melakukan ibadah sholat, ada beberapa ketentuan-ketentuan yang terkait dengan sholat. Ada ketentuan-ketentuan sebelum kita melakukan sholat atau di luar sholat. Ada ketentuan-ketentuan ketika kita melakukan sholat. Maka ketentuan-ketentuan di luar sholat, sebelum kita melakukan sholat, kita sebut istilahnya dengan syarat. Ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan ketika sholat, di dalam sholat namanya rukun. Jadi kita mengenal ada syarat sholat, ada rukun sholat. Ya. Syarat ada dua lagi. Ada syarat wajib sholat, ada syarat sah. Nah begitu. Jadi ini semuanya sama, ketentuan-ketentuan. Ya. Ketentuan-ketentuan di luar sholat, ya, belum melakukan sholat namanya syarat. Kalau ketentuan-ketentuan ketika melakukan sholat namanya rukun. Nah, syarat yang perlu kita ketahui pertama adalah syarat wajib sholat. Ini adalah ketentuan-ketentuan yang ketika berkumpul semua syarat ini menyebabkan seseorang itu wajib melakukan sholat, baik laki-laki maupun perempuan. Ada berapa syarat wajib sholat? Ada berapa? Ini kan ilmu lama nih, ngajinya waktu SD, waktu madrasah. Saking lamanya dulu lupa lagi nih. Ada berapa syarat wajib sholat? Ada berapa, Bu? Ada 5. Apa saja? Syarat wajib biasanya standar di setiap ibadah, ya. Bedanya hanya dikit-dikit. Yang pertama tentu syarat wajibnya adalah ya Islam, beragama Islam, ya. Jadi yang pertama orang beragama Islam. Lalu kemudian balik. Jadi tidak otomatis orang beragama Islam dia wajib sholat, ya. Harus balik dulu. Balik itu berarti usianya minimal kalau secara fikihnya 9 tahun kalau sudah haid. Karena dalam kitab Safinatun Najah itu, ya, perempuan dihitung haidnya ketika umur 9 tahun. Laki-laki dihitung kapan baliknya, apakah dia bermimpi atau belum, ditanyanya ketika umur 9 tahun dalam hitungan tahun Qamariyah. Kalender Qamariyah Hijriyah, bukan kalender Masehi. Makanya kita mesti tahu nih Bu, Bapak Ibu ya, kalau punya anak lahir tanggal Masehinya, catat tanggal Hijriyahnya. Gitu. Karena penentunya untuk balik tidak baliknya menggunakan kalender Hijriyah. Nanti ketika dia sudah umur 9 tahun, kalau yang perempuan ditanya sudah haid atau belum, ternyata belum, berarti belum. Nanti umur 10 tahun tanya lagi, periksa lagi anak perempuannya. Kalau yang anak lakinya, ya, apakah sudah mimpi atau sudah punya tanda-tanda, misalnya tumbuh jakun, ya, atau misalnya tanya apa sudah tumbuh bulu-bulu kemaluan, misal. Kalau belum, umur 10 tahun, 11 tahun, terus begitu, sampai umur 15 tahun. Kalau sudah sampai umur 15 tahun,
Seandainya anak perempuan itu juga belum haid juga, maka dia tetap dikategorikan balik berdasarkan umur. Jadi awalnya itu baliknya perempuan berdasarkan haid. Kapan diperiksanya? Ketika umur 9 tahun. 9 tahun anak perempuan, 9 tahun anak laki-laki. Secara fikihnya begitu, ya. Kalau memang mimpi atau kalau memang haid, maka saat itu juga dia balik. Tapi seandainya sampai umur 15 tahun belum haid juga, belum mimpi juga buat yang anak laki-laki, tetap dia dikatakan balik berdasarkan umur. Jadi kalau anak sudah 15 tahun pasti sudah dianggap balik. Nah, jadi yang wajib itu setelah Islam balik. Lalu berakal, ya, berakal, tidak gila, ya, punya kesadaran, punya pengetahuan. Lalu kemudian tidak sedang haid atau nifas bagi perempuan. Dan yang kelima adalah telah sampai dakwah tentang sholat kepadanya. Maka kalau terkumpul kelima hal ini sekaligus, siapapun dia, maka wajib melakukan sholat. Jadi kalau syarat wajib harus limanya, tidak boleh kurang. Jadi kalau terkumpul lima-limanya, maka yang ya terkena kriteria ini dia wajib sholat. Nah, lalu apalagi ketentuan berikutnya? Ketentuan berikutnya kita sebut dengan syarat sah sholat. Kalau syarat wajib sholat kan 5. Berapa syarat sah sholat? Berapa, Bu? Berapa, Ibu? Atau Bapak ada yang ingat dulu? Emang ini ilmu lama nih. Ngajinya waktu SD, waktu madrasah. Ya. Sekarang udah lama ngaji kaji lagi. Walaupun kita sudah praktek sholat, tetap saja ya lupa lagi. Walaupun pernah belajar dulu waktu SD, waktu madrasah. Ya, syarat sah sholat ada berapa? Sama, ada 5. Jadi saya mancing aja. Kalau saya bilang syarat sah 5, maka ini sebenarnya sama-sama 5. Apa saja? Suci ya dari hadas besar dan hadas kecil. Ya. Jadi hadas besar dan hadas kecil itu apa yang disebut dengan hadas besar? Seseorang yang baru saja melakukan hubungan intim suami istri, berarti dia berhadas besar. Kalau yang wanita baru saja selesai haidnya, itu hadas besar. Kalau hadas kecil terkait dengan keluarnya sesuatu dari dubul dan kubul, dari bagian depan, dari lubang belakang. Ya, baik berupa pipis maupun misalnya buang angin. Nah, itu hadas kecil. Jadi hadas kecil itu sebuah keadaan, sebuah kondisi. Ya. Lalu yang kedua adalah suci badan, pakaian dan tempat sholat dari najis. Nah, Ibu bisa nggak membedakan antara hadas dengan najis? Apa bedanya hadas dengan najis? Kalau hadas tidak berwujud, dia sebuah keadaan, sebuah kondisi. Kalau najis adalah sebuah kekotoran yang berwujud, ada materinya. Itu najis. Jadi dia berwujud, ya. Maka ketika kita akan sholat, periksa nih badan kita, jangan sampai misalnya kena kotoran cicak. Ya, kotoran cicak itu walaupun kecil dia najis, baik di tangan, baik di baju. Termasuk ketika kita sholat, periksa. Kalau suka ada misalnya dia di karpet-karpet ada kotoran cicak nih. Wilayah sholat kita sampai wilayah sujud kita tidak boleh ada najis. Jadi seandainya kita sedang sholat di karpet nih, jangan langsung takbiratul ihram, lihat dulu. Ya, kalau namanya juga ini kan suka ada saja kan cicak misalnya, atau ada tai cicak nih di depan kita, ambil dulu tisu kita buang. Karena di wilayah sujud kita itu termasuk wilayah tempat sholat. Jadi harus suci dari najis badan, pakaian, dan tempat sholat. Sampai jangkauan kita sujud itu bagian wilayah kita sholat, itu namanya tempat sholat kita. Maka mesti benar-benar diperiksa. Termasuk kalau misalnya kita jalan, misalnya lewat karena habis hujan, ada lewat jalanan yang ada genangan air yang bercampur dengan comberan misalnya, itu hati-hati. Walaupun setitik nih di sarung kita, ya namanya air comberan itu
najis. Maka kalau kita lihat, wah ini ada percikan nih ya, maka kita langsung aja ya ke tempat air wudhu. Cukup kita siram juga, kita picek-picek, asal dia kena air, kita picek-picek jatuh. Gitu, suci lagi. Karena najisnya bukan najis berat, bukan najis mughaladzah ya. Najisnya najis mutawasito atau mukhafafah, ringan dan pertengahan. Beda kalau najisnya najis berat. Maka cara membersihkannya dengan 7 basuhan, 1 diantaranya dengan tanah. Nah, yang najis berat itu 2, anjing dan babi. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i itu anjing dan babi. Karena dalam mazhab yang lain ada juga yang menganggap anjing tidak najis, babinya saja. Ya, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i anjing dan babi najis. Misalnya kita sedang jalan nggak sengaja ya terjilat air liur, ada anjing lewat gitu ya, atau kita dijilat sarung kita, maka cara membersihkannya tidak cukup kita di air ya, tapi sambil kita basuhan pertama dengan air, kedua dengan air, ketiga, nah yang keempatnya misalnya dengan tanah nih, kita ambil tanah suci ya, kita gosok-gosok gitu ya, lalu kemudian yang kelimanya lagi dengan air, yang keenamnya air, yang ketujuhnya air. Jadi 7 basuhan, 1 diantaranya dengan tanah. Nah itu ya. Nah itu kalau najis berat, kalau mughaladzah. Kalau najis yang ringan tidak perlu. Termasuk kalau kita misalnya di rumah, kalau ada misalnya punya cucu atau anak pipis sembarangan di lantai, itu cara ngepelnya jangan sembarangan. Jangan main ambil dipel semuanya, itu jadi luas kemana-mana. Ya, jadi kalau misalnya ada keponakan atau anak atau cucu ya yang masih kecil ya pipis nih, maka cara pertama adalah kita hilangkan dulu nih, kita keringkan, ambil lap yang kering misalnya, kita isolasi saja, jangan dilebarkan kemana-mana. Ya misalnya di sini wilayah pipisnya, kita ambil lap kering, kita benar-benar keringkan. Ya, setelah kering, ini kan kering nih ya. Nah, lalu kemudian apa? Nah, ini lapnya kalau perlu kita langsung kita basuh dengan air mengalir agar najisnya jatuh ya, agar nggak kemana-mana. Kemudian kita ambil 1 air gayung yang suci. Ini kan sudah kering nih, sudah bersih ya. Lalu kita guyur. Maka ketika airnya merata membasuh itu semua, maka lantainya menjadi suci. Baru kita ambil pelan yang tadi, kita keringkan lagi. Jadi jangan main mentang-mentang ada pipis, main digosok-gosok, dibawa kemana-mana. Akhirnya 1 lantai itu najis semua. Itu perlunya paham bagaimana cara ya mengatasi kalau ada pipis itu najis. Jadi jangan dibawa kemana-mana pelnya. Keringkan dulu di tempatnya. Setelah benar-benar kering ya, lalu biar kita nggak lupa yang tadi buat ngeringin najisnya, buru-buru kita siram. Lalu kalau dia sudah tersiram semuanya, maka dia kembali suci karena sudah jatuh terbawa air yang tadinya. Nah lantainya ya, lalu kita siram dulu dengan air, kita air suci. Jadi jangan dengan pel, dengan air sampai airnya merata ya, seukuran ini, maka dia sudah suci kembali, baru ambil pel. Nah begitu ya. Nah ini jadi kembali ke sini, syarat sah sholat: suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Nah auratnya kalau laki-laki secara fikih batasnya dari pusat sampai lutut. Itu dalam mazhab Syafi'i. Ya, mazhab yang lain ada juga yang bahkan lebih tinggi lagi. Kalau mazhab Syafi'i pokoknya dari atas pusat sampai lutut. Kalau perempuan adalah semua anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan, begitu. Itu perempuan ya. Nah, makanya khilafiyah nih, ada yang mengatakan telapak tangan termasuk punggung tangan dan dalamnya, ada yang mengatakan hanya telapak. Tapi lebih amannya ya kita jaga semuanya untuk perempuan. Jadi kalau sholat jangan sampai kalau sholat itu terbuka ya, kulit punggung tangannya terlihat. Karena memang khilafiyah juga pendapat yang mengatakan yang ini yang tidak boleh telapaknya, ya. Tapi ada juga mengatakan dua-duanya tidak boleh. Maka lebih amannya untuk perempuan, ya, ketika sholat mukena itu benar-benar menutupi telapak tangan, kecuali hanya wajah.
Dan disebut wajah ini adalah bagian batas-batas ini sampai dagu sini. Maka bagian di bawah dagu ini masih harus ditutupi. Maka ibu-ibu kalau pakai mukena harus sampai sini ya Bu. Jangan cuma di sini. Karena bagian ini termasuk yang harus ditutupi. Jadi kalau pakai mukena sampai sini. Kan banyak juga orang yang kebiasaan pakai mukena ditarik ke sini ya. Maka bagian di bawah dagu ini terbuka. Ingat ya, yang boleh hanya wajah. Maka bagi pendapat ulama yang apik, ini yang boleh terlihat begitu. Ini menutup aurat, syarat sahnya sholat. Kemudian menghadap kiblat. Nah, ini mesti kita pastikan. Kalau kita sholat di masjid enak, sudah ketahuan mana mihrabnya, mana bagian mana. Kalau misalnya kita berpergian jauh ke rumah saudara yang di luar kota ya. Ada kalanya kita suka main perasaan tuh sama yang punya rumah nggak nanya, udah pengen sholat nih, kita nganggap wah kayaknya kesini nih kiblat nih. Karena saya dulu pernah ya, nggak jauh-jauh dari Cengkareng Tangerang, ketika pertama kali bibi saya pindah ke Tangerang, ya ketika itu saya sholat, jadi belum terbiasa di rumah bibi di Tangerang. Perasaan saya nih madhabnya itu benar nih arahnya kiblat, tapi ternyata ketika saya sedang sholat, bibi saya ngeliat sholat menghadap utara katanya gitu. Makanya kita ke sholat pastikan dulu, tanya sama orang yang setempat, ya, orang yang tahu mana arah kiblat. Kalau setelah kita tahu kiblatnya salah, maka berarti sholatnya tidak sah. Ya. Kalau kita sudah selesai, dikasih tahu nih, tadi sholatnya salah, maka sholatnya harus diulang. Nggak boleh gitu, nggak apa-apa, Allah Maha tahu ini, nggak bisa. Jangan ngenteng-ngentengin. Kalau kita dapat informasi barusan sholatnya salah, bukan menghadap kiblat, langsung kita ulang. Jangan kita kesimpulan nggak apa-apa lah, Allah Maha tahu, nggak berlaku begitu. Ya, secara fikihnya harus diulang. Sama juga dengan telah masuk waktu sholat. Jadi kalau mau sholat, ya selain di masjid, kalau masjid kan enak, udah ada azannya ya. Kalau kita sholat di sebuah tempat, ya kita pastikan dulu udah masuk waktunya. Seandainya ternyata kita sholat nih, feeling kita sudah masuk waktu, karena biasanya kita menganggap sudah. Kan namanya waktu sholat kan geser-geser-geser. Ada kalanya geser-gesernya maju, ada kalanya mundur. Kita nganggap, oh jadwal yang sebelumnya nih, udah masuk waktu. Kita lagi sholat, misalnya lagi rakaat kedua, ternyata kedengeran azan nih. Dan azannya masjidnya on time, karena juga masjid yang ngulur nih, kita tahu ini masjidnya on time ya. Pasti ketika masuk waktu dia azan, maka sholat kita tidak sah gitu. Jadi termasuk syarat sah itu maksudnya harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi harus diulang. Nah itu syarat ya. Ini syarat sah. Jadi syarat wajib ada 5, syarat sah ada 5 ya. Nah sekarang kita masuk ke kriteria ketentuan-ketentuan kita akan melakukan sholat. Ini ketentuan-ketentuan di dalam sholat, ketika sholat. Disebutnya apa tadi? Apa namanya? Rukun ya. Jadi ketentuan yang harus. Karena juga ketentuan-ketentuan yang kriteria tidak harus, nanti termasuk sunnah-sunnah saja. Kalau ini harus. Kalau tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Ada berapa rukun sholat? Kalau tadi kan syarat sah ada 5 masing-masing ya. Syarat wajib ada 5, syarat sah ada 5. Sekarang rukun sholat ada berapa Bu? Bapak masih ingat rukun sholat ada berapa? Ibu ada berapa Bu? Ada 13. Jadi rukun sholat ada 13. Menurut jumhur ulama, mayoritas ulama. Kalau dalam kitab Safinatun Najah ada 17. Tapi kalau jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan ada 13. Kenapa bisa beda nih? Kok kitab Safinatun Najah yang juga jadi rujukan kitab fikih di Indonesia mengatakan 17,
Ya, jumhur ulama mazhab Syafi'i mengatakan 13. Gimana bedanya? Nanti bedanya pada penulisan tumaknina. Tapi kalau kita hitung nanti sebenarnya sama. Nah, ini rukun sholat ada 13. Kita sebutkan. Yang pertama apa? Niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu pada sholat fardu. Nah, jadi mesti lengkap. Yang rukun yang kedua kalimatnya begini. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Yang keempat apa, Bu? Membaca Al-Fatihah. Yang kelima, ruku dengan tumakninah. Yang keenam, i'tidal dengan tumakninah. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumakninah. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Nah, ternyata ini yang membedakan antara pendapat mayoritas ulama dengan kitab Safinatun Najah. Kalau kitab Safinatun Najah, tumakninahnya berdiri sendiri. 5 ruku, 6-nya tumakninah. 7-nya i'tidal, 8-nya tumakninah. Sujud 2 kali, 9, 10-nya tumakninah. Jadi tumakninahnya kalau dalam kitab Safinatun Najah menjadi rukun tersendiri. Dia dikeluarkan, ya. Tapi kalau menurut pendapat dijadikan satu, ruku dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud 2 kali dengan tumakninah, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Ya, itu 8. Yang 9 apa? Duduk tahiyat akhir, ya, atau duduk tasyahud akhir. Yang ke-10 membaca tasyahud, ya. Lalu kemudian yang ke-11 membaca salawat Nabi. Yang ke-12 apa yang ke-12? Mengucapkan salam yang pertama, yang ke kanan. Yang ke-13 tertib. Nah, ini rukun sholat ada 13. Ada 13 rukun, warnanya saya buat beda-beda. Ada 3 warna nih, ada warna hitam, ada warna merah, ada warna biru. Kenapa nih kok saya beri warna berbeda? Kenapa, Bapak Ibu? Karena rukun sholat yang 13 ini memang ada 3 kategori. Ada yang disebut dengan rukun qalbi, warnanya hitam. Ada rukun qauli, warnanya biru. Ada rukun fi'li, warnanya merah. Nah, rukun qalbi berarti sesuatu yang harus tegak di dalam hati. Dia ada 2, ya. Jadi rukun yang pertama dan yang terakhir. Niat itu sejatinya di dalam qalbu. Tertib itu adalah sebuah pemahaman, sebuah kesadaran. Dia paham sholat itu urutannya dari awal sampai akhir, nggak boleh ngacak, ya. Tidak boleh berubah urutannya. Tidak boleh yang awal jadi akhir, yang akhir jadi awal, atau terbalik nggak boleh. Nah, kepahaman tentang urutan-urutan sholat yang disebut tertib ini tentu ada di dalam hati, dalam kesadaran, ya. Berarti dia paham nih, maka disebut dengan rukun qalbi, niat dan tertib. Nah, niat itu walaupun kebiasaan kita kalau sholat suka talafuz niat, dilafadzkan. Usolli fardhu isya tadi, ya. Al-barokatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, talafuz niat. Dan talafuz niat di dalam kitab-kitab fikih hukumnya sunnah. Talafuz ini bukan suatu hal yang bid'ah, karena dalam rangka menguatkan, menuntun hati.
Tapi niat punya saat wajib. Ketika kita sholat, kapan wajib niat? Nah, tadi kan kalau usolli kita lafazkan itu hukumnya sunnah. Nah, wajibnya niat ketika sholat itu kapan? Kapan wajibnya niat? Kapan? Ketika takbiratul ihram. Sesuai dengan tadi definisi niat. Definisi sholat. Sholat adalah serangkaian ucapan perbuatan tertentu. Ya, as-sholatu hiya syar'an aqwalun wa af'alun maksusatun. Muftatahatun bitakbir, diawali dengan takbir, muftatamatun bitaslim, diakhiri dengan salam. Jadi sholat itu awalnya takbir, akhirnya salam. Nah, niat punya definisi. Ini kan barusan definisinya sholat. Ternyata niat di dalam kitab-kitab fikih punya definisi. Apa definisinya niat? Qasdu syai'i muqtaronan bi fi'li. Jadi niat itu definisinya sekali lagi ya, qasdu syai'i, bermaksud melakukan sesuatu muqtaronan bi fi'lihi, bersamaan dengan perbuatannya. Jadi sebut dengan niat itu ketika maksud hati sama dengan perbuatan yang akan kita lakukan, itu baru jadi niat. Kalau kita dalam hati gini, saya mau sholat sunnah, misalnya sholat sunnah apa? Sholat sunnah hajat nih. Kita melakukannya masih duduk nih. Misalnya kita belum wudhu, kita mau wudhu. Saya mau niat sholat sunnah hajat. Yang kita lakukan ini, walaupun kita nyebutnya saya niat mau sholat sunnah hajat, dia belum menjadi niat. Dia baru azam, tekad kuat, keinginan hati yang kuat, belum menjadi niat. Walaupun kita bilang, saya niat mau sholat hajat, misalnya, saya niat mau sholat istikharah, belum. Lalu kita ke air wudhu, kita ngambil wudhu, kita ke sini, walaupun kita sudah merasa ingin niat sholat istikharah misalnya. Nah, ketika kita di atas sejadah menghadap kiblat, ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, hati kita mengatakan sengaja aku niat istikharah karena Allah, jadi niatnya. Jadi sebut niat itu mesti nempel dengan perbuatan. Jadi kalau sholat awalnya takbir, maka wajibnya niat ketika takbir, begitu ya. Sama juga ketika kita wudhu. Wudhu itu rukunnya ada berapa Bapak Ibu? Kalau sholat kan rukunnya 13. Nah kalau wudhu berapa rukunnya? Berapa rukun wudhu? Ada 6. Apa yang pertama? Sama niat. Yang kedua apa? Apa niat yang kedua? Membasuh wajah. Apa yang ketiga? Membasuh tangan sampai sikut. Ya, itu. Ya, kemudian apa yang keempat? Mengusap sebagian kepala. Apa yang kelima? Membasuh kaki sampai mata kaki. Apa yang keenam? Tertib. Nah itu rukun wudhu. Jadi ternyata umur-umur masukin air ke hidung, istinsak tidak termasuk rukun. Dia sunnah wudhu saja. Maka karena rukun pertamanya adalah membasuh wajah, maka niat wudhu harus dimulai ketika membasuh wajah. Walaupun misalnya kita sebelum sudah baca nih, nawaitu wudu'a lirafil hadasil asghar lillahi ta'ala. Itu hukumnya sunnah. Sama seperti kita mengucapkan usolli. Tapi kapan wajibnya kita niat wudhu? Ketika membasuh wajah. Karena tadi rukunnya dimulai membasuh wajah. Ya, kumur-kumur tidak masuk rukun. Istinsak, memasukkan air ke hidung tidak masuk rukun. Dia sunnah. Nah, maka ketika membasuh wajah baru kita niat. Boleh pakai bahasa Indonesia saja boleh. Sengaja aku niat berwudu, mengangkat hadas kecil karena Allah. Nah, itu. Sama ketika kita tadi niat sholat. Sudah baca usollinya, ya,
Lalu kemudian ketika kita benar-benar takbiratul ihram, agar kita benar-benar menghayati maknanya, boleh gunakan bahasa Indonesia di dalam hati. Sambil kita tadi ya mengagungkan Allah di dalam takbir, membesarkan Allah, masukkan niat. Sengaja aku niat sholat fardu isya. Fardunya mesti disebut. Jadi nanti membedakan sunnah dan fardu mesti disebut. Isanya isa yang fardunya atau yang sunnah qobliyah ba'diyahnya. Maka kalau fardu dia harus disebut. Sengaja aku sholat fardu isya. Kalau 4 rakaat menghadap kiblatnya nggak masalah walaupun nggak disebut. Cukup kita misalnya Allahu Akbar, kita dalam hati kita sengaja aku sholat fardu isya menjadi makmum karena Allah, selesai. Tidak perlu misalnya menghadap kiblat 4 rakaat, nah nggak perlu. Walaupun tadi kita sudah mengucapkan dalam lafaz ya usolinya. Itu pertama niat. Jadi niat itu ya dilakukan ketika takbiratul ihram. Rukun yang kedua ya adalah berdiri al-qiyamu alal qadiri fil fardi. Berdiri bagi yang mampu pada sholat fardu. Maka kalau kapan-kapan lihat orang nih, ya, dan saya suka melakukan sholat ba'diyah isya misalnya, cuma saya belum pernah praktekkan di sini karena belum saya jelaskan. Tapi saya sering kalau saya sholat di mana, saya suka sholat ba'diyah isya sambil duduk. Walaupun saya dalam keadaan sanggup berdiri, boleh nggak kita sholat sunnah sambil duduk? Boleh. Ada pelanggaran fikihnya nggak? Nggak ada. Jadi kalau kapan-kapan Bapak Ibu ya sholat sunnah sambil duduk boleh. Baik karena merasa capek, merasa sakit, atau kondisi baik-baik saja, nggak jadi masalah. Karena rukun berdiri ini bagi yang mampu pada sholat fardu. Itu teks hadis, teks kitabnya begitu. Al-qiyamu alal qadiri fil fardi. Berdiri bagi yang mampu pada sholat fardu. Tapi kalau sholat wajib nggak boleh. Sholat wajib sengaja-sengaja sambil duduk, sholatnya tidak sah, kecuali memang sakit kakinya ya, atau tidak sanggup berdiri ya, maka boleh sambil duduk. Karena dulu Rasulullah kalau melakukan perjalanan safar berkendaraan dengan unta, kalau waktu-waktu sholat fardu maka Rasul turun dari kendaraannya, dari untanya, lalu sholatnya di atas tanah ya, tapi sholatnya di jamak qasar. Bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. Kalau di awal namanya jamak takdim, tapi selalu di jamak qasar. Maka sholat zuhurnya 2 rakaat, sholat asarnya 2 rakaat. Atau di akhir di waktu asar sama ya, zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Itu kalau sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah, apakah di waktu ya misalnya di waktu duha atau di waktu malam hari berkendaraannya, maka Rasul itu ya ketika akan sholat menghadapkan untanya ke arah kiblat. Misalnya Rasul akan melakukan perjalanan ke Syam. Syam ini kan misalnya Madinah, ini Syam ya. Syam ini sekarang menjadi 4 negara ya. Yordania, Palestina, Lebanon, dan Syria. Itu Syam. Kalau dulu itu satu wilayah, sekarang 4 negara. Maka kalau Rasul dari Madinah menuju ke arah Syam, berarti kan menuju ke arah utara. Ketika misalnya Rasul akan melakukan sholat sunnah, maka untanya dibelokkan dulu ke arah selatan menghadap ke Mekah. Karena kalau kita lihat di peta, ini Madinah, di bawahnya Mekah, di atas sana wilayah Syam. Maka berarti ketika akan sholat sunnah, Rasul membelokkan dulu untanya ke arah selatan. Lalu takbiratul ihram, Allahu Akbar, sambil duduk di atas unta. Maka kemudian unta itu kan akan mengikuti unta yang di depannya. Dia akan balik lagi arahnya menuju ke arah utara. Berarti membelakangi kiblat, begitu. Ini Rasulullah sudah sholatnya sambil duduk, sambil tidak menghadap kiblat. Menghadap kiblatnya hanya di awal saja. Itu boleh. Berarti kalau orang yang sujudnya sholatnya di apa?
di tanah, di bumi, ya, sambil duduk lebih boleh lagi. Dia cuma duduk doang sambil menghadap kiblat. Tadi Rasulullah ketika sholatnya menghadap kiblat nggak? Enggak, cuma di awalnya aja. Begitu. Jadi ini dalil sholat sunnah boleh sambil duduk. Tapi kalau sholat fardu, Rasul pasti turun dari untanya. Begitu, ya. Nah, ini ya. Jadi yang kedua, berdiri bagi yang mampu untuk sholat fardu. Ini warnanya merah, maka yang rukun pada gerakannya, namanya rukun fi'li. Yang hitam, rukun qalbi. Nah sekarang rukun yang ketiga, takbiratul ihram. Namanya rukun apa? Qauli. Yang rukun pada ucapannya, bukan gerakannya. Maka kalau kita melihat nih orang takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar, tapi tangannya lurus saja, tidak diangkat. Tangannya begini saja, Allahu Akbar, langsung sedekap. Sholatnya sah nggak, Bu? Sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Dia mengucapkan Allahu Akbar, tangannya langsung sedekap, nggak ngangkat tangan. Sah nggak sholatnya? Sah nggak? Sah. Karena rukunnya pada ucapannya, bukan pada perbuatan, bukan pada gerakan. Atau dibalik, ada orang angkat tangan, tapi mengucapkan takbirnya di dalam hati. Dia mengangkat tangan, ucapan Allahu Akbar di dalam hati, langsung sedekap. Sah nggak sholatnya? Sah nggak? Nggak sah, karena rukunnya pada ucapan. Harus diucapkan, nggak boleh di dalam hati. Namanya rukun qauli. Jadi mesti dipahami. Yang warna merah yang rukun pada gerakan, pada perbuatan, yang warna biru pada ucapan. Jadi seandainya kapan-kapan melihat orang Allahu Akbar, tangannya nggak diangkat, hanya begini saja, sholatnya sah. Begitu. Tapi kan kita mengamalkan sholat nggak semata-mata berdasarkan hukum fikih. Kita sholat itu mengikuti Nabi, kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Dan Nabi ketika sholat ngangkat kedua tangan dan mengangkat tangannya, telapak tangan menghadap ke kiblat. Jangan menghadap ke dalam. Ada sebenarnya kalau begini, Allahu Akbar tangannya begini. Mana yang benar tangannya ke depan. Pilihannya boleh ya dibuka ibu jarinya begini, atau boleh dua-duanya rapat. Boleh dibuka. Boleh sejajar telinga, boleh sejajar bahu. Jadi hadisnya begitu. Ada kalanya Nabi Allahu Akbarnya begini sejajar bahu, ada kalanya sejajar telinga. Ya, ini boleh tertutup begini, boleh terbuka, gitu ya. Jadi boleh begini, boleh begini, boleh begini, boleh begini. Yang jelas yang menghadapnya ke arah kiblat, bukan ke dalam, bukan Allahu Akbar. Jadi benar bagaimana ke depan, ya. Karena ini rukun qauli, ucapan, maka ucapannya mesti benar. Nggak boleh mengucapkan misalnya walaupun kelihatannya sedang menghayati, karena tadi kan sambil masukkan niat nih, takbirnya agak panjang, tapi kesannya menghayati sampai terputus ucapannya. Misalnya begini, Allahu Akbar, nggak boleh. Allah dengan hu nggak boleh tuh putus. Hu itu padanannya dengan kata Allah, bukan dengan hu akbar. Karena pernah juga ya, saya lihat ada orang menghayati sih, menghayati kesannya sambil merem dia menghayati Allahu Akbar, nggak boleh. Jadi bagaimana? Allahu Akbar, nah begitu. Nyambung Allahu sepanjang apapun nggak boleh putus. Karena pernah saya menyaksikan begitu. Ya, sebelah orang gitu. Allahu Akbar. Terus nggak boleh. Dan akbar itu rohnya tafhim, rohnya tebal. Bagaimana agar membedakan roh yang tebal tafhim dengan tarkik? Ketika pelafalannya mulutnya dimanyunkan, jangan nyengir. Kalau tarkik tipis itu begini, Allahu Akbar, bar. Tapi kalau tebal, Allahu Akbar, mulutnya manyun. Agar bunyinya jadi Allahu
Akbar. Kalau yang nyengir, Allahu Akbar. Beda nggak? Beda. Itu namanya tarkik, tipis. Tapi dia harus tafkhim, tebal. Bagaimana cara supaya jadi tebal? Mulutnya manyun. Jadi kita mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, beda dengan Allahu Akbar. Beda nggak? Beda, ya. Itu pentingnya ngaji itu begitu. Memang sederhana kesannya. Urusan sholat kan ilmu lama, udah biasa. Tapi benar kan? Kalau setelah kita kaji lagi, banyak yang harus diperbaiki. Walaupun saya yakin sholat Bapak Ibu sudah baik, tapi tetap harus ada yang kita perbaiki. Termasuk pelafalan takbiratul ihram, ya. Allahu Akbar, begitu. Jadi sepanjang kita menyebutkan Allahu Akbar tadi, kita masukkan niat. Sengaja aku niat sholat apa? Fardu isya, fardu maghrib, fardu zuhur, ya. Menjadi makmum atau imam karena Allah. Cukup segitu saja sah. Tadi saya bilang kalau misalnya menyebut menghadap kiblat 4 rakaat kepanjangan, nanti takbirnya jadi panjang, ya. Jadi cukup dengan itu saja sudah sah. Begitu. Lalu kemudian yang keempat, membaca Al-Fatihah. Ini warnanya biru, berarti rukun qauli, pada ucapan. Maka baca Al-Fatihah tidak boleh di dalam hati, harus dilafalkan. Walaupun muridnya pelan-pelan bergerak, nggak boleh baca di dalam hati, harus dilafalkan. Ada bunyi was-was lagi, ada desisnya gitu ya, gitu. Dan karena ini rukun, maka harus kita pelajari benar Al-Fatihah. Ngaji sengaja tahsin tilawah dengan bacaan Al-Fatihah. Kalau di sini ada Ustadz yang qori, silakan ya, kita sengaja baca di depan beliau, minta dikoreksi bacaan kita. Apalagi yang tugas menjadi imam, ya. Karena ini rukun. Ya, tidak sah Fatihahnya, tidak sah sholatnya. Maka dianggap tidak sempurna. Kalau tidak baca berarti tidak sah, ya. Kalau tidak sempurna Fatihahnya, tidak sempurna juga sholatnya, ya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka kalau kita sholat berjamaah, tetap imam baca, makmum juga baca. Hanya kalau makmum, ketika imam baca Fatihah, dengarkan. Lalu ketika imam baca surat atau jeda sejenak, baru baca Fatihah. Jadi Fatihahnya jangan ngebarengi imam. Imam baca, kita dengarkan. Ya. Lalu imam selesai baca, baru kita baca. Lain cerita kalau masbuk, yang namanya masbuk, barulah Al-Fatihahnya ditanggung oleh imam. Misalnya kita datang, imam sudah baca surat nih, udah ujungnya, kita ikut takbiratul ihram, baru takbiratul dia ruku. Maka kita langsung ikut ruku. Jangan sampai kita masih berdiri, imam udah itidal, sami Allahu liman hamidah, kita belum ruku, maka terputus berjamaahnya. Kita walaupun terus ngikutin, tetap sholat kita sudah putus. Kita dianggap farid, karena ketinggalan 2 rukun fi'li, 2 rukun gerakan. Itu batasannya. Jadi kalau kita dengan imam ketinggalan 2 rukun, walaupun kita tetap ngikutin sampai selesai, tetap sholat kita sudah putus, bukan lagi berjamaah. Jadi jangan sampai ketinggalan 2 rukun gerakan. Kalau imam sudah ruku, walaupun kita tidak baca Fatihah, langsung ikut ruku. Atau bacanya belum selesai, langsung ikut ruku. Kecuali kalau kita tahu imam rukunya lama, kita baca masih kebagian, boleh. Tapi kalau ternyata kita salah perhitungan, tiba-tiba imam tidak, kita masih berdiri, putus jamaahnya. Gitu. Kita nggak dapat pahala jamaah. Nah itu ya, jadi membaca Al-Fatihah rukunnya pada ucapan, ya. Maka perbaikilah bacaan Fatihah. Kalau ayat Quran setelah Fatihah, dia sifatnya sunnah. Kita baca nggak baca, sholatnya tetap sah, begitu. Nah, setelah kita takbir Allahu Akbar, maka kita ruku. Nah, 4 ini yang warna yang warna merah nih, yang ada tumanina. Ya, ini rukunnya rukun fi'li semua gerakan. Tapi yang pakai kata tumanina cuma ada 4. Maka yang warna merah ini yang rukun adalah gerakannya, perbuatannya. Seandainya nih, kita sholat, Allahu Akbar, kita ruku.
Sepanjang ruku kita diem aja, nggak baca subhana rabbil azim wa bihamdi. Sholatnya sah nggak bu? Sholatnya sah nggak bu? Kita nggak baca subhana rabbil azim wa bihamdi, diem aja mulut kita, sah nggak sholatnya? Sah, karena rukunnya pada gerakan bukan pada ucapan. Lihat warnanya, karena yang warnanya biru rukunnya pada ucapan, yang warnanya merah pada gerakan. Dan karena pada gerakan ada ketentuan harus tumakninah, wajib tumakninah. Apa yang dimaksud dengan tumakninah? Apa itu tumakninah? Berhenti sejenak seukuran kita mengucapkan subhanallah. Itu durasinya segitu. Jadi kalau kita ruku ya, Allahu Akbar subhanallah, sami Allahu liman hamidah subhanallah, Allahu Akbar subhanallah. Itu ukurannya, bukan mengucapkannya. Ukurannya seukuran mengucapkan subhanallah. Maka kalau ada orang sholat ya Allahu Akbar, sebelum hamidah, Allahu Akbar, sebelum sempat ada berhenti sejenak, maka sholatnya tidak sah. Kan ada tuh kalau di WA tuh di Jawa Timur, sholat taraweh 7 menit, 23 rakaat lagi. Ada nggak tuh? Pernah ngeliat nggak? Oh, itu kan super ekspres banget ya. Ya, saya sudah ketemu yang ekspresnya lebih ekspres lagi gitu ya. Makanya kan di WA juga suka ada kalau bulan Ramadan ada gambar orang sholat sambil pakai helm. Kenapa? Kita akan sholat dengan kecepatan tinggi. Maka gambar sholatnya pakai helm karena sholat dengan kecepatan tinggi begitu ya. Sepanjang tidak melanggar tumakninah boleh nggak? Boleh. Batasannya jangan melanggar tumakninah. Maka kalau bulan Ramadan seandainya di sini ada imam yang ekspres nih, sepanjang imamnya tetap ada ukuran berhenti sejenak seukuran subhanallah, maka makmum yang kompromi, jangan diprotes. Berarti bagaimana kita menyesuaikannya? Baca tasbihnya ibu cukup 1 kali, jangan dibaca 3 kali, pasti belibet. Sebenarnya pasti belibet. Jadi kalau kita imam ekspres cukup baca subhana rabbil azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah cukup robbana lakal hamd. Enggak usah pakai kepanjangan ya. Enggak usah terusannya. Tujuh lagi Allahu akbar subhana rabbil a'la wa bihamdi cukup 1 kali. Ketimbang dibaca 3 kali pasti belibet. Begitu. Karena kalaupun kita tidak baca sholatnya tetap sah nggak? Sah. Kita diam aja sholatnya sah. Jadi baru ngilangin dari 3 ke 1 nggak jadi masalah sepanjang imamnya tidak melanggar batasan tumakninah. Kecuali kalau imamnya melanggar, kita pusing stop tuh, interupsi, mau kecepatan ya, melebihi batasan tumakninah. Kan gara-gara dia nggak sah, semua jamaahnya nggak sah. Begitu. Ya, tapi sepanjang imamnya sudah terpenuhi tumakninahnya, maka kita yang berkompromi. Nah kemudian ya ini sama nih ya sampai nomor 8 sama tumakninah. Yang ke-9 tahiyat akhir. Nah di sini tahiyat awal masuk nggak dalam rukun? Masuk ke dalam rukun? Enggak. Berarti tahiyat awal itu cuma sunnah. Makanya jika kapan-kapan ngalamin nih sholat isya rakaat kedua ya sujud yang kedua, kan harusnya ketika itu imam tahiyat awal. Tapi kemudian imamnya lupa bangun, Allahu Akbar berdiri. Biasanya apa yang dilakukan oleh makmum? Mentanbih dengan ucapan subhanallah. Kalau laki-laki, kalau perempuan tekuk pak gitu ya kalau perempuan. Tapi kalau jam itu imamnya perempuan. Kalau udah laki-laki nggak usah ikut-ikutan. Karena kan di wilayah yang terdepan saja. Jadi kalau nanti ramai jadi pak di belakang gitu ya. Kalau misalnya imamnya lupa, maka tugas yang bagian depan, subhanallah. Nah, imam yang kelanjuran bangun, walaupun ditandih sama makmum subhanallah, imam nggak boleh duduk lagi. Imam mesti tetap berdiri. Gitu. Kalau imam duduk lagi, sholatnya malah batal. Kenapa batal? Di sini tahiyat awal masuk rukun nggak? Berdiri ada nggak di rukun? Ada. Ketika dia sudah berdiri, dia sudah melakukan rukun. Ketika dia duduk lagi, dia mengejar yang sunnah, maka sholatnya batal.
Jadi kalau imam sudah berdiri, walaupun ditandih subhanallah, imam nggak boleh duduk, dia tetap berdiri. Jadi tandihnya makmum mengingatkan, subhanallah, mam, Anda lupa tidak tahiyat awal. Itu makna subhanallahnya. Maka nanti imam ya menuntaskan sholatnya, tapi nanti di akhirnya dia sujud sahwi. Tapi yang sering terjadi biasanya kalau imam tetap berdiri, makmum menganggap, wah imam ini nih apa? Nggak mau duduk nih, ngeyel nih. Maka yang lain, subhanallah, 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 rame nggak? Rame, subhanallah gitu. Karena orang anggapnya subhanallahnya mengharuskan imam duduk lagi. Padahal kalau imam sudah berdiri, walaupun kita nyebut subhanallah, semua makmum langsung bangun. Nggak boleh tahiyat awal sendiri. Nggak boleh begini nih, bodoh imam salah, lupa gue kagak gitu. Kita tahiyat awal nggak boleh. Kalau imam berdiri, semua berdiri. Maka pentingnya di saf yang terdepan ngerti ilmu fikih. Jadi ketika dia mengucapkan subhanallah, maknanya adalah, mam, Anda lupa tidak tahiyat awal. Jadi maknanya bukan subhanallah, mam, duduk, mam, subhanallah, mam, duduk, mam. Maksa imam untuk duduk. Jangan maksa imam duduk. Itu sekedar mengingatkan imam lupa tidak tahiyat awal. Maka dilaksanakan terus. Nanti di rakaat yang terakhir, tahiyat akhir, maka sebelum salam imam niat untuk sujud sahwi. Maka semuanya ikut sujud sahwi. Jangan tadi kita tahiyat awal sendiri, pas imam sujud sahwi, bodoh, gua kagak salah, yang salah cuma imam. Enggak, pokoknya kalau imam sujud sahwi, semuanya sujud sahwi. Dan sujud sahwi ada dua cara. Kalau yang berkaitan dengan kekurangan di dalam sholat, dilakukannya sebelum salam. Terkait dengan kelebihan di dalam sholat, sujud sahwinya setelah salam. Bedakan ya. Kalau tadi nih, karena kelupaan tidak tahiyat awal, kelupaan tidak kunut, maka sujud sahwinya di dalam salam sebagai penyempurna. Tapi misalnya kelebihan nih, sujudnya sampai 3 kali. Pas lagi duduk ingat, tadi kan sujudnya 3 kali. Maka kalau sujud sahwi jangan di dalam salam. Itu aja udah kelebihan. Maka setelah salam, ya, kanan kiri, lalu sujud sahwi 2 kali. Begitu. Sujud pertama ya mengucapkan sama dengan sujud keduanya. Subhana man la yanamu wa la yasu. Maha suci dia yang tidak lupa dan tidak tidur. Nah, itu ya. Kemudian kita duduk baca Robbik firli warhamni wajiburni warfani junibin wafani. Sujud lagi baca subhana man la yanamu wa la yasu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Lalu kita bangun lagi, posisi tahiyat akhir langsung salam. Jadi kalau sujud sahwi yang berkekurangan di dalam sholat, yang berkelebihan di luar sholat, ini paham ya? Lalu kemudian terus baca tahiyat akhir, baca salawat Nabi. Salawat Nabi yang paling minimal, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makanya kalau kita ingin salam di situ boleh nggak? Boleh. Jadi kita mengucapkan, kita bisa sholat tarawih nih, yang imamnya juga cepat. Ketika sudah mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kita langsung salam ke kanan ke kiri, ngikutin imam, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau ada waktu tetap dilengkapi salawat Ibrahimiyahnya, ya. Sama sholat ala Sayyidina Ibrahim itu dilengkapi. Tapi seandainya imamnya ekspres, cukup sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah itu, sampai di situ sudah sah sholatnya. Lalu kemudian mengucapkan salam yang pertama, yang ke kanan, itu wajib. Kalau yang ke kiri sunnah. Jadi misalnya suatu saat Bapak Ibu ngalamin, ya, di rakaat yang keempat perut sudah mules nih, tahan, buang angin sampai keringet dingin, tahan, itu kan sayang. Udah rakaat terakhir tiba-tiba perut mules, kalau dibatalin kan sayang. Ketika ditahan keringet dingin nggak? Keringet dingin. Ternyata pas sudah kita salamnya ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak tahan juga nih, pertahanan belakang jebol. Suaranya sih nggak ada, tapi aromanya berasa buat yang belakang, ya. Maka kalau sudah kita pertahanan belakang jebol, ketika sudah mengucapkan salam yang ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan nengok yang ke kiri. Niatkan sholatnya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buang angin, alhamdulillah. Kalau nengok yang ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sholatnya batal kesemuanya.
Kenapa? Karena rukunnya sudah terpenuhi, yang ke kanan, yang ke kirinya sunnah. Paham ya? Gitu. Jadi kalau sudah ke kanan tiba-tiba buang angin, jangan nengok ke kiri. Niatkan sholatnya selesai. Kalau tahu ilmunya enak nggak Pak? Enak. Coba kalau nggak tahu ilmunya, karena merasa sholat nengok ke kiri, dia nengok ke kiri, malah batal. Karena berarti sholatnya belum selesai. Tapi kalau kita ke kanan sudah, ya kita niatkan selesai, alhamdulillah, udah sah gitu. Nah, rukun yang terakhir tertib. Nah, sudah saya tuntaskan ini rukunnya. Ada pertanyaan silakan terkait dengan ini. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Cukup? Atau ada pertanyaan silakan. Ya. Sudah cukup karena kalau dia sujud sahwinya itu juga rasa tidak. Kalau kita ragunya itu misalnya, kalau ragunya kurang ya, sepanjang tidak ada yang ketinggalan nih, tidak ada yang tinggal rukunnya nggak apa-apa tanpa itu. Tapi kita mau sujud sahwi juga boleh, ya. Dan biasanya kalau sujud sahwi tentang keraguan kita boleh di luar sholat juga boleh. Sepanjang tidak ada rukun-rukun yang terlewat nih, rukun-rukun yang terlewat. Kalau kita ragu 3 atau 4, maka yakinkan 3. Jadi yang rendah. Ya, ini rokat ketiga atau rokat keempat nih. Kita anggap rokat ke-3 gitu. Begitu. Tapi kalau sholat jamaah kan biasanya banyak yang ingetin nih imam. Tapi kalau lagi sholat sendirian gitu ya, nah begitu caranya. Ada lagi yang lain silakan. Atau cukup? Cukup ya. Jadi mudah-mudahan walaupun kita tidak membahas sambil Muhammadiyah, tapi dengan kita membahas sholat, mudah-mudahan bisa memperbaiki, meningkatkan kualitas sholat kita, ya. Dan ini baru menjadikan sholat kita sah. Arti sah itu apa? Gugur kewajibannya. Tapi setelah kita melaksanakan, apa pasti sholat kita diterima oleh Allah? Apa menjadi makbul? Belum tentu. Karena syarat makbulnya ada lagi yang lain, yaitu khusyuk dan ikhlas. Ini wilayah ilmu fikih, khusyuk dan ikhlas wilayah ilmu tasawuf. Maka apa yang dipaparkan dalam ilmu fikih hanya menjadikan sholat kita sah, gugur kewajibannya, tidak akan dituntut oleh Allah karena kita sudah melaksanakan. Tapi apakah pasti sholat kita diterima oleh Allah? Belum tentu. Tergantung sholatnya khusyuk atau ikhlas enggak. Nah, makanya perlunya belajar ilmu tuh jangan cuma belajar ilmu fikih, belajar juga ilmu tasawuf. Karena ini hanya menyebabkan sholat kita sah, tapi makbulnya dengan khusyuk dan ikhlas. Bagaimana khusyuk ikhlas? Maka belajarlah kepada ahli khusyuk, belajarlah kepada ahli ikhlas. Itu saja ya kajian pada malam hari ini. Pokoknya teruslah belajar ya. Kita menyempurnakan terus ya ibadah kita ya dengan kita belajar. Kalau sudah belajar, apapun kekurangannya akan dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau kita nggak belajar ya seperti tadi bacaan kita masih salah nih. Misalnya biasa baca ya alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita nggak belajar itu dosa. Tapi kalau kita sudah ngaji nih, udah ngaji ngalamin lagi, nggak dosa. Kata malaikat biarin deh, terserah lu deh, mau ngalamin berapa kali juga terserah. Kalau sudah belajar mau salah lagi nggak jadi masalah. Namanya dimaafkan oleh Allah. Berarti memang kebiasaan lidahnya begitu. Tapi kalau nggak pakai belajar, salah bacaannya, tidak sah Fatihahnya, gitu ya, begitu. Jadi itulah bedanya belajar dengan yang tidak belajar. Sama aja pemburu misalnya ada hewan nih diterkam sama anjing liar, mati nih, rusak misalnya, maka dia termasuk bangkai, nggak boleh dimakan. Tapi kalau ada pemburu yang mendidik, melatih anjing dilatih nih, diajarin nih, itu tangkap tuh, ketika melepasnya dia mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar, lalu kemudian nih binatang buruan menerkam rusa, digigit sampai mati, maka rusanya menjadi halal. Itu bedanya yang dilatih dengan yang tidak dilatih. Sama gitu juga, kita belajar dengan tidak belajar menyebabkan hukum ibadah kita menjadi beda. Yang nggak belajar, nggak dilatih, itu berarti tadi kita berdosa kalau kita mengucapkannya salah. Kalau dilatih tidak dosa. Tadi saja anjing liar yang menerkam rusa matinya menjadi bangkai. Tapi kalau anjing yang dilatih menerkam rusanya mati, maka rusanya boleh dimakan. Itu kan perbedaan halal dan haram. Bedanya antara anjing yang dilatih dengan yang tidak dilatih. Sama, sholat pun begitu, bacaan kita pun begitu. Yang sengaja kita melatih belajar akan beda di hadapan Allah. Walaupun masih salah juga.
Allah tahu, oh dia sudah sengaja belajar memperbaiki diri. Tapi karena bawaan dialeknya begitu, begitu lagi. Maka diampuni oleh Allah. Itulah pentingnya belajar, pentingnya ngaji di situ, ya. Jadi segala kekurangan kita akan diampuni oleh Allah. Ini saja kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa 'alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.